Islam itu semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita beribadah bahwa Allah membutuhkan ibadah kita dan amal soleh kita. Ya justru kitalah yang membutuhkannya ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ya, jadi walaupun misalnya seluruh manusia itu beriman kepada Allah, tetap tidak akan menambah kekuasaan Allah ya. Dan sebaliknya, kalaupun seluruh manusia itu tidak ada yang beriman kepada Allah, maka itu juga tidak akan ya mengurangi kekuasaan Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ya ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya ya apabila menyeru kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian. Para ulama menafsirkan kata lima yuhikum, kepada apa yang akan menghidupkan kalian. Di antaranya misalnya Imam Bukhari ya dalam Sahih, dalam kitab Sahihnya, kemudian Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, yaitu ditafsirkan dengan lima yuslihukum. Jadi kepada apa yang akan memperbaiki ya atau membuat soleh ya atau memberi kemaslahatan. Ya karena kata soleh juga ternyata dekat dengan kata maslahah. Jadi memberikan kemaslahatan kepada kita. Ya makanya Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu pernah ketika dimintai nasihat ya oleh salah seorang ya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ya, beliau mengatakan idza sami'ta Allah, ya apabila engkau mendengar Allah yaqul berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya fa'ar'iha sam'aka, ya maka pasanglah pendengaranmu dengan baik. Fa innahu khairun ya'muruhu, karena sesungguhnya dia adalah kebaikan yang akan dia perintah, ya aw syarrun yanha anhu, ya atau keburukan yang akan dia larang. Ya jadi syariat ini baik itu perintah ataupun larangan ya semuanya adalah berupa kemaslahatan untuk kita. Ya. Yang kemaslahatan itu baik di dunia ya, di dunia pun ketika kita menjalankan syariat kita akan mendapatkan manfaat ya, kemaslahatan dalam kehidupan kita ya, mendapatkan ketentraman ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa bersedih. Dan tentu juga yang paling besar kemaslahatannya adalah di akhirat kelak ya, kita bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya makanya para ulama menegaskan hal ini ya, bahwa syariat ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan manusia ya, seperti yang dikatakan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi ya, beliau wafat tahun 790 Hijriah ya, yang mengatakan dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah ya, yang merinci ya tentang kemaslahatan dalam syariat. Beliau mengatakan wahiya anna wad asy-syara'i, ya yaitu bahwa peletakan syariat-syariat ini innama huwa limasalihil ibad, ya hanyalah untuk kemaslahatan hamba ya, hamba-hamba fil ajli wal ajliman, baik itu di dunia ataupun di akhirat ya, dan juga di akhirat secara bersamaan.
Nah, bahkan kemaslahatan yang akan didapatkan dengan ditegakkannya syariat ini bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman pun akan merasakan kemaslahatannya, bahkan seluruh alam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ini telah terbukti ya di dalam sejarah Islam, bagaimana ketika Rasulullah ya menegakkan Islam, mendapatkan kemaslahatan rahmatnya itu seluruh alam. Begitu juga ketika ditegakkan oleh Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Di antaranya misalnya sebagai bukti ya dalam fakta sejarah seperti yang diungkapkan oleh Al-Baladuri ya dalam kitabnya Futuhul Buldan ya, di sini kesaksian ya ataupun pengakuan ya secara jujur dari bangsa Romawi di Syam ketika dipimpin oleh Abu Ubaidah ya bin Al-Jarrah. Beliau mengatakan, kataban Nasara fi Syam ila Abi Ubaidah. Orang-orang Kristen itu menulis surat ya di Syam itu kepada Abu Ubaidah, wa huwa fi muaskar Fihlin. Dia sedang berada di markas militer ya Fihl, yaqulun, mereka berkata, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, ya antum ahabbu ilaina minar Rum. Kalian itu lebih kami cintai ya daripada orang-orang Romawi, wa in kanu ala dininya, meskipun mereka berada di atas agama kita. Ya antum aufalana, kalian itu lebih setia kepada kami. Wa ar'afu bina, ya lebih lembut kepada kami. Wa akafu an zulmina, ya dan lebih mampu untuk menahan dari kezaliman terhadap kami. Wa ahsanu wilayatan alaina, dan lebih baik kepemimpinannya ya atas kami. Walakinnahum ghalabuna, tetapi mereka menguasai kami ala amrina, atas urusan kami, wa ala manazilina, ya dan atas rumah-rumah kami ya. Jadi rakyat atau bangsa Romawi ini mengakui ya bahwa dipimpin oleh kaum muslimin itu ya lebih mendatangkan kedamaian ya, kemaslahatan ya. Jadi inilah ya indahnya syariat Islam ya, jika kita berusaha untuk kita tegakkan ya, kita gali lebih dalam lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita di dalam menjalankan syariatnya ya. Wallahu a'lam.